Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فتح بنية الفتوح والمنور والرسوح وصلاح الجسد والروح والتوبة النسوح لأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا لأرواح ولأرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمتصدقين في بناء هذا المعهد وحضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم مر المحبين وبركاتهم وأصهار منوارهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. رواه البيهقي. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bait, rumah, tempat tinggal, alladzi yuqra'u fihi al-Qur'an, yang dibacakan di dalam rumah itu Al-Qur'an. Yatara'a, nampak, terlihat, li ahli sama, bagi penghuni langit, kama tatara'an nujum, sebagaimana nampak bintang-bintang, li ahlil ard, bagi penghuni bumi. Malam hari langit gelap, kemudian nampak sinar daripada bintang. Jelas enggak orang yang enggak buta matanya di atas bumi melihatnya? Jelas. Jelas bintang itu kelihatan. Ada di bumi sekalipun jaraknya jauh, ada di atas atau ada di langit. Begitulah juga malaikat yang di langit ngelihat bumi gelap, banyak maksiatnya, banyak perbuatan dosanya, banyak kezalimannya. Nampak sinar dari rumah orang-orang yang membaca Al-Quran di dalamnya. Malaikat akan faham. Di daerah Sungi, di daerah Kebonsari, di daerah Kebonagung, di daerah Surabaya, Pasuruan, Banyuwangi, Bali, daerah-daerah yang di situ banyak maksiat, ternyata masih ada cahaya Al-Quran. Malaikat akan faham. Karena itu, jangan sampai rumah Anda kosong daripada Al-Qur'an, supaya
malaikat menyaksikan sinar yang terang benderang dari rumah Anda. Rumah ini supaya makmur harus juga diisi dengan ibadah. Enggak bisa dibuat sholat juga, biar hidup rumahnya. Karena itu Nabi menyatakan sholat di rumah. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti kuburan, gak ada disolati. Karena sholat itu akan menjadikan cahaya dalam rumah. Apalagi kalau yang tinggal di rumah itu gak ada yang sholat sama sekali. Kering. Mathalul bait alladhi yudhkarullah fi wal bait alladhi lam yudhkarillah fi kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan rumah yang dibuat zikir kepada Allah dan rumah yang tidak dibuat zikir kepada Allah itu bagaikan orang hidup dan orang mati. Angker rumah nggak dibuat zikir itu. Serem. Orang hidup walaupun nggak cantik, kita tinggal bersama dia, nggak apa-apa, nggak serem. Cantik tapi mayit, serem nggak? Serem. Rumahnya gede, rumahnya dari bambu, tapi penuh dengan zikir kepada Allah, tenang, tentrem. Rumahnya bagus, nggak ada zikir, lupa penghuninya semuanya, serem jadinya. Jangan sampai rumahnya serem, akhirnya yang tinggal di situ serem-serem semuanya, sifatnya serem, akhlaknya serem, pemandangannya serem, akhirnya kakak sama adik tukaran terus, serem. Suami istri nggak akor, serem. Cakar-cakaran, saling tuduh, saling merampas, saling mengambil. Kenapa? Karena rumah jauh daripada berzikir kepada Allah. Baca Quran. Dalam hadis Nabi juga bersabda, al-jawf alladhi laysa fihi al-Quran kal baitil kharib. Hati manusia yang tidak ada di dalamnya Al-Quran, hati manusia yang enggak ada Al-Qurannya, yang ada duit, yang ada jabatan, yang ada pengaruh, gak ada Al-Quran dalam hatinya. Kal baitil kharib, itu seperti rumah yang rusak.
Kalau sampean tinggal dalam rumah yang rusak gimana? Kayunya keropos semuanya, dindingnya udah retak-retak, tinggal di situ. Ntar lagi ada angin lagi, goyang semuanya. Tenang sampean, tinggal di situ. Khawatir terus. Hujan deras lagi, bocor semuanya. Tenang sampai di situ. Takut ambrek, takut roboh. Begitulah hati yang enggak ada Al-Qur'an. Ada masalah, bingung, goyang terus. Dapat duit, bingung, enggak punya duit, tambah bingung. Kenapa? Enggak ada Al-Qur'an. Seperti tinggal dalam rumah yang tua, enggak bisa tenang. Coba ahli baca Quran, mantap jadinya. Mantap. Semua bingung, dirinya tenang. Kenapa? Udah baca Quran. Karena itu di antara mereka ada yang heran. Ada orang bingung padahal punya Al-Quran itu heran. Al-Quran itu obat hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Obatnya hati. Sampai sumpek baca Quran diceritai surga. Sampean perlu ceritanya para nabi, diceritai Nabi Ibrahim itu begini, Nabi Nuh itu begini, terhibur. Sampean males, nggak ada semangat ibadah, diceritai pahala. Sampean mulai cenderung mau maksiat, diceritakan hati-hati kiamat itu begini, siksa neraka itu begitu, supaya takut. Kalau ngerti Al-Qur'an. Tapi kalau nggak ngerti Al-Qur'an, diceritain neraka, guyu. Sampel ini berarti. Karena itu pelajari itu Al-Quran biar nggak sumpek hati. Baca itu Al-Quran biar nggak sumpek hati. Istiqomahkan sama anak-anak Anda. Hadirin sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau umat Islam itu masih cinta Al-Qur'an, orang-orang kafir ini enggak akan bisa berdaya untuk mengganggu umat Islam. Tapi kalau udah berubah umat Islam, bukan Al-Qur'an yang dibaca, tapi nyanyi-nyanyian, lagu-lagu yang menjadi hobinya, berarti kekuatan Islam sudah kropos. Karena itu kita harus membudayakan Al-Quran. Kadang-kadang kita melihat anak kita 24 jam gak baca Quran, tenang-tenang aja. Rumah kita gak ada dibacakan Al-Quran, gak bingung, gak prihatin. Karena itu kita harus budayakan Al-Quran. Mulai sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, habis maghrib anak semuanya harus baca Quran di rumah. Dan jangan membaca Quran itu cuma pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ketno. Seperti sampai kalau dengarkan berita itu.
Seperti kalau sampean kalau dengarkan nyanyi itu loh. Nah, kalau dengarkan nyanyi sing pelan, cupit-cupitan. Sampean kalau dengar nyetel lagu, nyetel dangdut, band, bukan hanya sekedar dengan volume tape Anda dikasih salon segede-gedenya. Baca Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nyanyi salon, lirikan matamu. Semakin melirik tak tempeling bibimu. Kita harus merubah dari umat Islam. Anda harus bisa merubah cara-cara hidup yang demikian. Rumah Anda terangi dengan Al-Quran, hati Anda terangi dengan Al-Quran, anak-anak Anda hobikan membaca Al-Quran. Itu pesannya Nabi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu auladakum ala thalathati khisal." Ajari anak-anak kamu itu 3 perkara. Pertama, hubbi nabiyikum, ajari untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Cerita nono Nabi. Lo anak kecil ceritai kancil nyolong timun, gede anak nyolong sepeda motor. Belum anak kecil diceritain colong-colongan. Ceritain Nabi Muhammad biar cinta sama Nabi Muhammad. Wa hubbi ahli baiti, ajari anak kamu cinta terhadap keluarganya Nabi Muhammad. Cerita nono. Orang-orang yang dekat kepada Allah, para ahli bait, para habaib, biar cinta. Enggak tahu dengan orang dekat kepada Allah yang dicintai pemain sepak bola, walaupun dia tadi itu bukan orang mukmin. Wa qiraatil Quran, ajari anak kamu membaca Al-Qur'an. Bukan hanya mengajari huruf hijaiyah, ajari membaca Al-Quran, ajari anak kamu itu seneng membaca Al-Quran, tahu isinya Al-Quran, ngono loh. Masya Allah, anaknya belum bisa baca surat Al-Fatihah, bisa bahasa Inggris, bangga, anakku lu pinter bahasa Inggris. Goblok bapak, goblok mae, belum bisa ngartikan surat Al-Fatihah, bisa ngartikan koran, bisa ngartikan film. Suruh ngartikan surat Al-Fatihah anak kamu, nggak bisa loh. Menghadap sama Tuhannya dengan bahasa nggak ngerti akhirnya. Membaca kitab suci Tuhannya dengan bahasa yang dia nggak ngerti jadinya. Ajari anak kamu membaca Al-Quran, duduk secara huruf-hurufnya saja, tapi gemar cinta membacanya dan mengerti dalam bacaannya. Ngono lho wong iku. Orang yang beriman itu kalau dibacakan Al-Quran tambah mantap imannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, tambah mantap imannya, tambah kokoh imannya. Itu tambah ngantuk matane. Long Al-Quran dibuat seperti dung-dung. Qari'ul Quran baca bismillah. Soalnya lombok wong ini. Orang mukmin itu kalau dibacakan Quran mantep imannya, kuat
imannya kokoh, imannya. Biar selamat rumahnya, dibuat membaca Al-Qur'an. Dulu itu kita ini kecil-kecil, umur 7 tahun, 8 tahun, hafal Yasin, Waqiah, Tabarok, Radibul Haddad, hafal kabeh dulu itu. Kenapa? Anaknya diajak baca. Diajak baca, dituntun dulu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Semangat anak bawa Quran. Itu dulu begitu dulu. Saiki bapak 70 tahun ndak hafal Yasin. Ndak baca Yasin di rumah. Ndak baca Quran, ndak hizib Quran di rumah, ya Allah. Kaku jadinya hatinya, kasar hatinya, ndak lembut hatinya. Akhirnya anaknya kurang ajar. Bapaknya nasihati diguyu. Repot wong tua iya. Kata anaknya, kenapa? Karena Anda sudah membiarkan hati Anda ada teracuni dengan selain Al-Qur'an. Jangan sampai tidak mau Quran di omah. Biasakan, ayo sungi, keraton, pasuruan dijadikan seperti dulu lagi. Kalau ada orang berjalan, ada di kampung kita, rame kuno baca Quran, kuno baca Quran, kuno baca Quran. Insya Allah berdatangan para malaikat rahmat Allah membawa rahmat ke rumah kita. Akhirnya rumah kita menjadi rumah yang diberkahi oleh Allah. Baik. Dalam hadis Nabi juga bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu bakal datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya nanti di hari kiamat. Jadi Quran itu nanti akan menghadap kepada Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah hamba-Mu si fulan, maafkan kesalahannya ya Allah hamba-Mu si fulan, karena dia ahli membaca aku ya Allah, karena dia istiqamah membaca aku. Apa ya? Hujan. Hah? Ibu-ibu bisa ada di sini kesian. Oh, hujan. Ini nanti besok yang di dalam sini ini dibeber juga ya. Jadi yang sebelah situ bisa diduduki nanti. Ya wes, kita baca sedikit lagi Bu ya. Bacalah Quran karena nanti Quran itu akan menjadi pemberi syafaat nanti di hari kiamat. Dan nanti Quran itu akan menjadi pendingin ada di kubur, penerang ada di kubur. Bon. Karena itu sampean doakan banyak duitnya biar tak payungi kabeh sampean. Nah, ini berarti tempatnya memang kurang memenuhi syarat. Sampean pakai jas hujan gitu loh Bu kabeh. Ya. Tapi
selamat sampean itu ya. Pagi-pagi sudah berzikir kepada Allah ya. Dihujani air, dan dihujani batu sampean. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah Al-Qur'anul Karim. Semoga insyaallah kita semuanya mendapatkan barokah Al-Qur'an. Rumah kita diterangi dengan Al-Qur'an ini, supaya yang di luar, kasihan ibu-ibu kehujanan, mudah-mudahan yang singkat ini akan memberikan manfaat. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.